Ini dia alasan gue males banget bagi-bagi THR ya. Kemarin Dewi Persik ya, sekarang Jokowi. Terima THR 50.000 dari Jokowi, seorang ibu di Solo mengeluh. 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Oh, dapat 700 di raya. 400 banyak aja di raya, wah. 2.000. Hari raya jangan minta duit, Ra? Ya, Cakap apa? kasih Kalau orang tak bagi, jangan B. jangan min. Tak. Kalau orang bagi di raya, cakap apa? Terima kasih. Cakap macam mana? Terima kasih. Cakap macam mana? Terima kasih. Aku kasih ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Habis tu ada anak-anak belum dapat. Ada nenek-nenek bilang, nak, aku punya cucu 4 di rumah ya. Tapi aku gak pakai duit. Jadi aku bilang, ibu, aku THR dia habis. Dia bilang, memang bersahabat, warga Konoha ini memang putus urat malu, tak tahu bersyukur. Sudah diberi THR, sudah dibagi duit raya, malah mentalnya masih mengemis-ngemis. Kalau dibagi sedikit, malah mereka marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak ya sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang mental dan budaya mengemis anak-anak yang ada dekat Indonesia segelintir para sahabat untuk mengemis duit raya. Ini sudah menjadi budaya yang sangat kental yang ada dekat di Indonesia, bahkan sudah menjadi tradisi. Bahkan mental mengemis ini para sahabat sudah ditanamkan diajarkan oleh segelintir orang tua yang ada dekat di Indonesia para sahabat. Ini kalau hari raya banyak anak-anak muda yang bukan sanak saudara kita ini datang ke rumah kita minta duit raya tanpa adab dan sopan santun para sahabat. Tetapi apabila aku menengok seorang dari konten kreator daripada Malaysia yang mengajarkan adab dan budaya orang Malaysia kepada anaknya, dididik keras para sahabat. Apabila pergi beraya ke rumah sanak saudara family, jangan minta duit raya. Bahkan kalau dibagi duit raya, bilang apa? Bilang terima kasih. Dan jangan dibuka amplop tersebut, duit raya tersebut di depan tuan rumah. Bahkan dekat sekolah tedika yang ada dekat Malaysia, Mas Farhan tengok para sahabat, sudah diajarkan adab dan sopan santun tersebut para sahabat. Kenapa Indonesia ini kok mental mengemis? Sudah ditanamkan daripada budak-budak lagi para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Yang baik kita patut contoh, yang buruk kita patut ditinggalkan. Kita penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Terima THR Rp 50.000. 50 direwangi pingsan. Komen dikasih THR. Temen ibu, Bu. Wong duit nemu kue ta ya. Rika lamun nang kerja ning sawah nang sing esuk sampai sore oh. Ku sing dadi anake melasna pasti dipaido bae arine ini secuil sogen. Mereka yang bagi, saya tahunya cuma ngasih uang di Jember 900 juta udah. Juga Saya nggak tahu kalian mau kasih berapa. Ternyata dihitung sama Bapak RT, Bapak RW, malah di komen Bapak Camat, juga. Ada Bapak TNI, ada Bapak polisi, dihitung satu orangnya adalah, Bu, ini 5 kilo plus 15.000 cukup. Ini merata, Bu. Oh ya udah kalau memang sekiranya itu cukup kasih aja. Dibagi uang 15.000. Dewi Persik disalahin lagi. Heran ya. Kilo. Masya Allah, heran gitu loh. Orang ngasih salah, nggak ngasih salah. 700, sayang, 900 juta itu bukan uang kecil. 900 juta itu bukan uang kecil. 900 juta itu duit yang dibagi-bagi supaya mereka itu dapat. Itu duit kerja keras. Kalian tidur aku masih nyanyi, kalian tidur aku masih di acara sahur. Ini dia alasan gue males banget bagi-bagi THR ya. Kemarin Dewi Persik ya, sekarang Jokowi. Terima THR 50.000 Itu sudah dari banyak, Jokowi, 50.000 seorang ibu di Solo mengeluh. Udah bagus dikasih lu, tau nggak? Masih mengeluh-mengeluh. Emang itu kewajiban? 25 ringgit. Kagak cuy. Dibagi 25 ringgit mau di dikasih Malaysia. berapapun, lu itu harus bersyukur jadi manusia. Males banget gitu loh sama orang tuh yang menganggap THR itu adalah suatu keharusan. Yes, itu adalah suatu keharusan. Kalau lu kerja sama gua, lu karyawan gua, iya itu adalah satu keharusan. Tapi kalau namanya orang berbagi, Betul. terima.
Terima saja, yang penting tak ikhlas. payah komplain. Jangan memandang dari nilainya, jangan memandang dari siapa yang kasih. Oh, mentang-mentang artis gede, pedangdut yang bayarannya ratusan juta, ya kasih 15.000 dihujat-hujat. Orang jadi males kasihnya. Itu juga Dewi Persik kasih beras tahu, ya. Jokowi juga kasih 50.000 kan, yang dibagi juga banyak, bukan lu Betul. doang. Emosi gue lama-lama nih. Makanya gue kagak mau lah kasih THR, males, ya. Yang ada gue yang Males pusing, nak bagi-bagi ya udah THR dikasih, katanya para malah gue sahabat. yang dihujat. Ini Dengan gue dihujat adab dan juga. budaya orang Tapi Indonesia. kagak usah kasih Tak THR, tahu daripada lu kasih bersyukur. THR dihujat juga. Ah. Minta THR ke Bapak, minta THR ke Ganjar. Calon presiden yang kemarin itu ya. Oke, kita mau protes nih sama Ini apa lagi mak-mak ini? sebelah kita nih. Apa setiap tahunnya kita Nak marah-marah pula. kasih minuman, jangan uang THR, minuman, kaleng segala apa nggak pernah kita Oh, kasih. sebab tak dibagi Ini tokonya THR nih. marah-marah. Tuh tokonya tuh. Biar kita viralkan nih tokonya nih ya. Kita viralkan nih yang penjaga tokonya. Ini apa maksudnya? Setiap tahun, setiap hari raya saya nggak pernah dapat. Kok pilih kasih amat sih, Dek? Nggak pernah dapat THR nih. Besok udah mau nih, udah mau hari raya. Ngapa nggak pernah dikasih nih? Sedangkan yang lainnya selalu dapat. Oh, kami ngasih THR cuma ke pelanggan tetap ya, Bu. Maksudnya pelanggan tetap gimana? Maksudnya ibu ini nggak pernah belanja sini gitu maksudnya? Tapi kan Ibu setahun sekali kan ke sini. Ini Iya, memang THR itu diberikan kepada pelanggan yang setia. Oh, lalu maksudnya Bagi harus kedai-kedai itu, sering-sering Berasabat, belanja berikan sini, THR Shopee, juga, segala macam bingkisan, belanja sini juga gitu maksudnya, Hampers. sering-sering harus gitu, sering-sering. Iya, segala Oke. sembako, mie. Oke, toko apa namanya? Toko apa? Toko apa? Toko Tambah Jaya. Oke ya, tunggu tahun depan. Aku kira ngemis angpau itu udah keterlaluan. Ternyata ada yang lebih parah. Minta THR kayak idih, gak malu minta-minta kayak gitu. Agak syok ya, jadi kayak kewajiban gitu kesannya. Tolong untuk orang-orang tua di luar sana, ajarkan anak kalian itu jangan jadi pengemis, jangan punya mental minta-minta. Bikin malu sumpah. Kalau memang kalian belum sanggup secara finansial, belum bisa menyanggupi untuk membiayai seorang anak, jangan punya anak dulu. This is not a competition. Jangan kalian melahirkan seorang anak untuk dijadikan tameng minta-minta. Minta-minta ke sini, minta-minta ke situ, bikin malu, rendahan. Anak yang kalian buat, yang kalian lahirkan itu ya tanggung jawab kalian. Orang lain gak ada tanggung jawab untuk membiayai anak kau itu. Lebaran di Indonesia itu lucu banget guys. Aku pergi sholat id, habis itu aku bawa THR buat anak-anak. Tapi aku nggak bawa banyak, aku paling bawa 500 entah 600.000. Biar kalau aku lihat anak-anak di sana aku bagi gitu kan. Jadi nih aku buat tahu kan 10-10 baru, goceng-goceng yang baru, tahu kan. Soalnya anak-anak Indonesia itu sombong, nggak mau kalau nggak uangnya baru. Jadinya tiba-tiba ada anak-anak di sampingku. Begitu kita habis sholat, ku kasih ke satu orang yang kulihat ya. Ku kasih ke dia langsung teriak, "Oi, Sultan Arab di sini bagi THR." Waduh guys, semua anak-anak dami apa ya? 80 orang, entah 50 orang gitulah. Intinya anak-anak banyak semua datang ke aku. "Ya Bang Arabi, Sultan Arab ini, Sultan Arab gitu." Ini kat mana uangku nggak cukup. Aku kasih ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Habis itu ada anak-anak belum dapat. Ada nenek-nenek bilang, "Ina, aku punya cucu 4 di rumah." Tapi aku nggak pakai duit. Jadi aku bilang, "Ibu, aku THR-nya habis." Dia bilang, "Hale, masa Sultan Arab habis duit ya? Kan aku pakai jubah gitu ya Allah. Padahal sumpah bukan Sultan lo. Aku cuma mau bagi ke berapa anak. Bukan kayak gitu juga caranya." Gara-gara satu anak ini ya, dia teriak, "Woi, Sultan Arab di sini ya bagi THR." Astagfirullahalazim guys. Tahu nggak, semua datang rame sampai aku tuh kayak panik attack gitu, tahu nggak? Satu rumah, satu stesen duit raya. Ini memang buat family saja lah macam tu kalau dekat Malaysia ya. Nih. Ini sudah budaya orang Malaysia itu beratur. Ya Allah, satu rumah mereka bagi para sahabat. Duh. Satu ringgit tapi berjalan keliling loh. Orang tua pun dibagi juga, bukan setakat budak-budak. Dia macam muka sama je, bukan eh? Terima kasih. Terima kasih. Boleh tu. Mari kita belajar. Memang adab beraya berkunjung ke rumah sanak saudara. Saya tuan rumah. Kalau saya Kami Sudah diajarkan di kami Tedika ya, beri salam dulu. bagi salam dulu.
1, 2, 3. Assalamualaikum. Subhanallah. Itulah budak adab yang ditanamkan dari budak-budak. Kami tetamu. Bila kami Makanan-makanan yang datang dihidangkan beraya, saja. kami tak minta pun makanan. Kami makan je yang dah dihidangkan. Saya tuan rumah. Mainan saya ni. Kami tetamu. Bila kami datang beraya, kami akan duduk diam-diam je. Kami tak lari-lari dan tak usik para Tu. tuan rumah. Budaya adab. Tak usik mainan tuan rumah. Saya tuan rumah. Kalau datang rumah saya, Kami tetamu. Bila dapat duit raya, kami mesti ucap terima kasih. Terima kasih gitu. Dengan berapa ringgit kawan-kawan? Terima kasih. Terima kasih. Oh, macam tu. Belajar. Terima kasih. Terima kasih. Macam tu. Saya tuan rumah. Mestilah kena ikut cakap. Kami tetamu. Bila kami datang beraya, kami mesti salam terima dulu. Pastikan dan cium dua tangan dia kawan-kawan. Oh, Selamat Raya. tu. Kami tuan rumah. Selamat Hari Raya. Berkongsi rezeki duit raya di traffic light. Itulah kemurahan orang Malaysia perasaan. Dekat traffic light, dekat lampu merah pun berbagi duit raya. Okey, tak apa. Rezeki tak apa. Okey lah. Oh, bagi balik. Ada bagi juga. Oh, dapat 700 duit raya. 400. Banyak je duit raya awak. 2,000. Dapat 2,000. Tadi cikgu pun tak sampai 2,000. Jangan menipu. Betul ke abang dapat duit raya RM19 je? RM19 je? Dia kumpul 19. Kumpul 19. Awak pergi tak rumah-rumah orang? Awak pergi tapi tak ada orang? Oh, kesian je. Abang sini. Ini duit raya tak awak? Raya. Cakap apa? Oh, happy tak? Takkan tak happy? Hari raya jangan minta duit, Ra. Ya. Cakap apa? Terima kasih. Kemelnya awak. Kalau orang Ajar tak anak bagi, beradab bila nak Jangan, beraya. Ubin. jangan min. Tak. Kalau orang bagi duit raya, cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Cakap macam mana? Terima kasih. Cakap macam mana? Terima kasih. Kalau kena salah orang tak? Kenal. Kena salam orang tak? Kenal. Cakap Sudah apa dididik dengan salam? dari budak-budak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Muka kena ma? Miss. Muka kena ma? Miss. Muka kena manis. Today is a very special Gua day Musang, here Malaysia. in Malaysia. That is because it marks the celebration of Hari Raya. Hari Raya is the day that comes immediately after the month of Ramadan. And it's a time for families to come together and rejoice and celebrate making it through this important and sacred month together. And of course, as someone who loves to learn about different cultures, this was a perfect opportunity for me to experience the Hari Raya celebrations firsthand. So today, I visited what's known as the Kampung, a very local area. And guess what? 5 families invited me into their homes, fed me, gave me drinks. And one family, I cannot believe it, they gave me this. And I assumed that it's simply a souvenir, a little envelope made from cardboard, something to take back to England. But then I thought, what if there's something inside it? So I went ahead and opened it like this. And lo and Berapa dekat dalam behold, ni? inside is 20 20 ringgit. Malaysian ringgit, which is actually quite a significant amount of money. I don't really know why they gave this to me because they had already fed me with so many delicious meals, including one was mee curry, which included fish and prawns. They also gave me chicken skewers, which in the local language are called satay ayam. And they were so kind and hospitable, but I was definitely not expecting this as well.
Thank you so much, my friends. If you are Thank you watching, so you much. made my day. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang warga Indonesia ini segelintir para sahabat. Memang tak tahu adab putus urat malu, tak tahu bersyukur. Karena apa para sahabat? Sudah dibagi-bagi duit raya, sudah dibagi-bagi THR. Sebenarnya apa ya, Dewi Persik itu para sahabat, seorang artis yang apa ya, seperti halnya artis panggung dan menyanyi, seperti halnya Nurhalizah, Datuk Nurhalizah, macam itu para sahabat kalau dekat Malaysia. Ini ketika sudah mendekati hari raya, mereka memberikan uang sampai beribu-ribu penduduk yang tidak mampu, yang ada dekat desa mereka, yang ada dekat kawasan mereka macam itu, memberikan uang 15.000 dan memberikan beras, bingkisan beras sebanyak 5 kilo. 5 kilo loh. Malah kok seorang artis cuma memberikan uang 15.000 THR-nya. Kau tak kira berapa beras harga itu. Kalau 5 kilo sekitar 75.000, tambah 15.000 sudah mencecah hampir 100.000. Ini kalian bukannya bersyukur, malah kalian apa ya, seolah-olah tidak mensyukuri, tidak mencakapkan terima kasih macam itu kepada orang yang memberikan para sahabat. Bahkan mantan Presiden Indonesia Bapak Jokowi memberikan uang-uang THR ini bagi-bagi kepada masyarakatnya, mungkin yang ada dekat komplek di kawasan tersebut para sahabat. Cuma uang 50.000 katanya. Ini yang dibagi bukan satu doang loh. Banyak warga yang nak dibantu macam itu. Ini kok malah ada emak-emak yang beratur. Kalau kalian tak nak beratur, tak nak mendapatkan duit raya, tak payah beratur. Kalau kalian tak mau bersyukur, macam putus urat malulah kalian ini. Memalukan nama baik orang Indonesia macam itu para sahabat. Sedangkan kalau kita tengok para sahabat, ada budaya orang Malaysia para sahabat. Dari masa budak-budak lagi, kecil-kecil lagi, mereka sudah digenjrot, sudah diajarkan, sudah digembleng bahwasanya adab dan sopan santun harus diterapkan macam itu. Bahkan kalau pergi ke rumah tetamu jangan minta duit raya macam itu. Sebelum hari raya mereka sudah diajarkan adab dan budaya sopan santun. Kalau mungkin mereka sudah tahu, mesti diingatkan balik macam itu para sahabat. Makanya dekat Malaysia itu bahkan turis-turis seperti halnya orang Arab, orang Itali, orang Amerika, pokoknya Mat Saleh pun mereka itu suka beraya dekat Malaysia macam itu. Orang Bosnia macam itu. Sedangkan dekat Indonesia, orang Arab yang mungkin mereka itu menetap di Indonesia, kawin dengan orang lokal Indonesia, mereka itu merasa risih macam itu, mengatakan lucu, tetapi apabila diserbu, Sultan, dipanggil Sultan, sok-sokan macam itu, tetapi duit raya cuma yang dibagi sikit macam itu para sahabat. Inilah adab dan budaya orang Malaysia patut dicontoh oleh orang Indonesia. Apa yang baik kita ambil, yang buruk kita buang macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas seperti dulu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.